Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama, bermajlis ilmu di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tokoh pendidik dari Al-Qur'an, tokoh pendidik di dalam Al-Quran yang kemudian oleh panitia di sore hari ini diberi tema pendidik yang menguasai dunia. Pendidik yang menguasai dunia. Kira-kira siapakah tokoh tersebut? Siapa Mas? Mau naik ya, Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam dibicarakan di dalam Al-Quran sebanyak 24 kali. Ada 24 kali disebutkan di dalam Al-Quran yang tersebar di dalam 7 surat. Ada ayat-ayat yang langsung menyebutkan nama Sulaiman, itu jumlahnya ada 17 ayat. Kemudian sisanya sekitar 7 yang lainnya tidak disebutkan secara langsung, tetapi yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra seorang nabi. Siapa nama ayahnya? Nabi Yakub. Salah, Nabi Ismail. Salah. Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Shad. Shad ini surat keberapa? Keberapa Mas Adis? 38. Di dalam Quran surat yang ke-38, yaitu Quran surat Shad ayat yang ke-30 disampaikan, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Asy'adi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Sulaiman kepadanya, dan kami bahagiakan jiwanya dengannya, yaitu dengan sebaik-baik hamba, yaitu Sulaiman alaihissalam.
Kenapa kehadiran Sulaiman alaihissalam menjadi kebahagiaan jiwa Nabi Daud alaihissalam? Karena Sulaiman alaihissalam mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang pantas dipuji, yaitu sesungguhnya dia amat taat. Maksudnya adalah yang sangat kembali kepada Allah dalam seluruh keadaannya dengan menghambakan diri, mencintai, berzikir, berdoa, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Disadari betul oleh Sulaiman alaihissalam bahwa segala kenikmatan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja dan nabi. Jadi selain raja, Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi. Maka beliau ini tidak hanya seorang raja sebagaimana anggapan sebagian Yahudi. Jadi sebagian Yahudi beranggapan bahwa Sulaiman alaihissalam bukan seorang nabi. Sulaiman hanya sebatas raja. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini bahwa Sulaiman alaihissalam selain seorang raja, beliau adalah seorang nabi. Allah mengangkatnya sebagai nabi sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dari ayat ini Quran surat An-Nisa ayat 163 menjadikan keyakinan kita bahwa Sulaiman alaihissalam selain sebagai raja, beliau adalah seorang nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sulaiman alaihissalam diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di dalam hal ilmu dan kekuasaan. Sebagai seorang raja yang juga nabi, Sulaiman alaihissalam dianugerahi oleh Allah ilmu dan kekuasaan yang luar biasa. Bahkan disampaikan melebihi ilmu dan kekuasaan yang diberikan kepada bapaknya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman alaihissalam tidak hanya bisa berbicara dengan manusia. Sulaiman alaihissalam mempunyai kemampuan memahami dan dapat berbicara dengan binatang. Dapat memahami dan mampu berbicara dengan binatang. Di antara contohnya adalah mampu berbicara dengan burung dan semut. Sehingga selain sebagai rajanya manusia di zaman itu, raja di wilayah itu, kalau rajanya manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala, raja dari kalangan manusia di tempat itu Sulaiman alaihissalam. Tetapi Sulaiman selain
memerintahkan manusia, maka Sulaiman juga memerintah jin, burung dan angin. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin di dalam kerajaan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa burung, sehingga burung-burung dimanfaatkan oleh Sulaiman alaihissalam untuk berbagai hal. Ada yang digunakan untuk surat menyurat, ada yang digunakan untuk menjadi pasukan pengintai atau memata-matai musuh. Kemudian ada tugas-tugas yang lainnya yang diberikan oleh Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa burung, sehingga burung pun masuk di dalam barisan tentara Sulaiman, di samping bala tentara yang lainnya dari kalangan manusia dan bangsa jin. Karena nanti ada yang meriwayatkan jin ini diperintah oleh Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, kemudian untuk mengambil mutiara dan digunakan untuk membangun istananya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Naml. Surat An-Naml surat keberapa? 27. Di dalam Quran surat ke-27 yaitu surat An-Naml ayat 15, 16 dan 17 disampaikan tentang kemampuan Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa hewan. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di ayat yang ke-16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Kemudian di ayat yang ke-17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Masya Allah. Ini kemampuan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sebagaimana bapaknya sangat menyadari bahwa semua ilmu dan kekuasaan yang mereka miliki itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dengan kenikmatan, dengan anugerah yang Allah berikan itu menjadikan Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman justru sangat khawatir apabila dia tidak mensyukuri semua anugerah yang Allah berikan itu. Maka di dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-19 diabadikan doa Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi ilham untuk mampu mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya tadi, dengan menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan Allah Ta'ala berupa kedua tangan, maka kita harus mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi mata, maka kita harus mensyukuri nikmat mata ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakannya sebagai amal soleh yang Allah ridhoi. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang Allah ridhoi. Kita gunakan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Itu sebagai bentuk syukur kita terhadap kenikmatan apa saja yang Allah berikan kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Mekkah dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kerajaan yang tidak ada seorang pun setelahnya yang bisa menandinginya. Berarti kalau ada kerajaan saat ini, mana kerajaan yang paling megah? Itu tidak bisa menandingi kerajaan Sulaiman alaihissalam. Di suatu hari nanti ada kerajaan semegah apapun kerajaan itu tidak bisa menandingi kemegahan kerajaan milik Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan angin di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Kecepatannya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan cairan tembaga untuk Sulaiman alaihissalam yang sehingga dengannya Sulaiman alaihissalam bisa membangun kota dan membuat perlengkapan perang. Ini ada di dalam Quran surat Saba ayat yang ke-12. Kemudian istana Nabi Sulaiman alaihissalam terlihat sangat mengkilat karena terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat air yang mengalir. Hingga suatu ketika Ratu Negeri Saba ketika datang ke istana Sulaiman alaihissalam, maka disingkapnya kedua betisnya karena khawatir kena basah air. Maka kemudian Sulaiman alaihissalam berkata, sesungguhnya
ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kerajaan yang megah, kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki keutamaan dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Mengenai keadilan dan kebijaksanaan Sulaiman di dalam memutuskan perkara serta kegigihannya dalam memperjuangkan kebenaran tergambar dalam beberapa kisah. Di antaranya, salah satu di antaranya adalah ketika ada dua orang perempuan yang saling bertengkar. Kenapa bertengkar? Memperebutkan anak. Mereka bertengkar dalam perkara mengenai anak. Kedua-duanya mengaku sebagai ibu dari anak tersebut. Sebab munculnya pertengkaran ini karena salah seorang perempuan itu lalai menjaga anaknya, hingga kemudian datanglah seekor serigala dan membunuh anaknya tersebut. Maka anaknya menjadi satu ini. Tinggal satu anak diperebutkan oleh dua ibu. Semuanya pengen apa? Pengen mengakui bahwa itu adalah anaknya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memperhatikan dan menyimak duduk permasalahannya dengan baik. Lalu ia memanggil seorang algojo istana. Ngapain? Untuk menyuruhnya memotong anak tersebut. Ini algojo ini diperintahkan untuk memotong anak itu menjadi dua. Kalau terpotong menjadi dua, maka nanti dibagi dua. Ini punya ibu si A, ini bagian ibu si B. Jadi adil. Seolah-olah seperti itu. Kedua perempuan itu masing-masing akan menerima satu bagian dari tubuh sang anak yang akan dipotong. Ternyata salah seorang dari kedua perempuan itu menerima kalau anak tersebut dipotong menjadi dua bagian. Oh, ya bener itu. Dipotongnya adil, oleh setengah-setengah. Itu salah satunya berpendapat seperti itu. Tetapi ibu yang satunya menolak ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, seraya berkata, wahai Nabi Allah, jangan lakukan itu, karena ia adalah anak perempuan. Maksudnya ini adalah anak perempuan yang hidup. Melihat itu maka Nabi Sulaiman memutuskan untuk memberikan anak tersebut kepada sang perempuan yang menolak anak tersebut dipotong menjadi dua bagian. Itu menunjukkan bahwa perempuan yang setuju bila anak tersebut dipotong adalah pendusta. Karena sang ibu yang sebenarnya tentu tidak akan rela melihat anaknya mati dibunuh. Nah, ini di antara kisah yang menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Sulaiman alaihissalam ini begitu panjang. Tetapi di dalam pertemuan sore ini kita sampaikan sampai di sini, kemudian kita ambil pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran yang pertama
yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bahwa ilmu merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Naml ayat 15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini ayatnya sudah kita baca tadi. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu berarti diberi kelebihan di atas yang lainnya. Dan nikmat ilmu termasuk nikmat yang agung. Dan orang yang diberi ilmu adalah orang yang diberi karunia besar di atas sebagian besar hamba-hamba Allah yang lain yang tidak diberi ilmu, atau orang yang tidak diberi ilmu seperti dirinya. Maka siapa diberi ilmu, ia wajib memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan ia harus ingat bahwa meski ia dilebihkan dengan nikmat ilmu di atas kebanyakan hamba-hamba Allah lainnya, masih banyak juga hamba-hamba lain yang dilebihkan atas dirinya. Maka siapapun yang memiliki ilmu sepatutnya mengetahui bahwa ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seharusnya memuji kepada Allah atas nikmat ilmu dan mempergunakan ilmunya di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki ilmu, maka wajib bagi kita menggunakan ilmunya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru digunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berilmu harus bersikap rendah hati dan senantiasa memohon kepada Allah agar ditambah ilmunya. Kemudian pelajaran yang kedua, setiap manusia harus berupaya meminta tambahan ilmu, bersyukur atas ilmu yang Allah berikan, dan menggunakan pada hal yang diridhai oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim harus memahami bahwa standar kebaikan yang Allah berikan pada diri seseorang adalah terkait tentang pemahaman agama. Karena hanya dengan memiliki pemahaman agama yang benar, seseorang akan mampu mengambil sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan tinggalkan segala hal yang Allah larang, dan dirinya hanya memilih tindakan-tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas sebab ikhtiar tadi, dia bertindak, dia melakukan hanya yang diridhoi oleh Allah taala, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatannya. Kemudian poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari kehidupan
Nabi Sulaiman alaihissalam ini diambil dari hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman bin Daud berkata, sungguh aku akan menggauli 70 orang istriku, yang setiap istriku itu akan melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, ucapkanlah insyaallah jika Allah menghendaki. Tetapi Nabi Sulaiman lupa, tidak mengucapkan insyaallah, sehingga tidak ada satupun istrinya yang mengandung kecuali satu orang yang kemudian melahirkan anak yang dadanya hilang. Atau nanti dalam riwayat yang lain dalam kondisi anaknya cacat. Kemudian Nabi bersabda, seandainya dia mengucapkan insyaallah, pasti istri-istrinya akan mengandung dan melahirkan anak-anak sempurna yang siap berjihad di jalan Allah. Kemudian nanti Syuaib dan Abu Az-Zanad menjelaskan bahwa yang benar adalah bukan 70 tetapi 90. Dan ini pendapat yang paling tepat dengan redaksi yang diambil oleh Bukhari di dalam Kitabul Jihad. Kemudian di dalam penjelasan yang lain di babul nikah ada redaksi yang agak berbeda, yaitu Sulaiman bin Daud berkata, pada malam ini aku benar-benar akan menggauli 100 istriku, sehingga setiap wanita akan melahirkan seorang anak yang berjihad di jalan Allah. Lalu malaikat pun berkata, katakanlah insyaallah. Nah, ini di dalam riwayat ini yang kemudian menasihati bukan sahabatnya tetapi malaikat. Katakanlah insyaallah, namun ternyata ia tidak mengatakannya dan lupa. Kemudian ia pun menggaul istri-istrinya pada malam itu, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang melahirkan, kecuali seorang istri yang melahirkan seorang anak yang berbentuk setengah manusia. Kemudian Nabi bersabda, sekiranya ia mengatakan insyaallah, niscaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya dan juga hajatnya akan dikabulkan. Ini peristiwa ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sehingga syariatnya belum terbatasi 4 atau minimal 4, belum. Sebelumnya itu biasa memiliki anak memiliki istri dalam jumlah yang banyak. Di dalam kisah ini kita ambil hikmahnya bahwa keinginan orang-orang soleh adalah melahirkan generasi yang soleh, melahirkan generasi yang banyak soleh dan dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, memiliki banyak anak, nggak cuma banyak anak, tetapi anak yang soleh. Tidak hanya banyak anak yang soleh, tetapi banyak anak yang soleh yang siap berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ikhtiar yang luar biasa dan perlu diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menjumpai keluarga, salah seorang keluarga yang memiliki anak ketika di awal-awal
peristiwa pembantaian di Suriah. Pembantaian di Suriah, kemudian dia saat itu sedang menuntut ilmu, sedang kuliah di salah satu negara di Timur Tengah. Kemudian beliau, anak ini izin sama ayahnya, saya ingin membantu saudara-saudara kita di Suriah. Kemudian sampailah dengan izin Allah Ta'ala di Suriah. Saya kenal akrab dengan anak tersebut. Sekian lama berteman. Masya Allah, memang cita-cita yang dibangun dengan kesungguhan itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dulu saat bareng-bareng belajar, ketika ditanya, ya udah, apa cita-citamu? Mati syahid gitu aja. Kemudian mengirimkan foto sudah di Suriah, mengirimkan foto via WA sudah di Suriah. Kemudian sekitar 2 hari selanjutnya sudah mendapatkan berita kalau dibombardir oleh tentara Bashar al-Assad. Semoga Allah terima amal solehnya. Kemudian saya datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya dengan niat ingin berbelasungkawa. Ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban dari ayahnya, alhamdulillah anak saya sudah sesuai dengan cita-citanya sejak kecil. Alhamdulillah anak saya sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana cita-citanya sejak kecil. Saya tidak melihat raut kesedihan yang ditunjukkan oleh ayahnya, bahkan raut kebahagiaan karena sudah mempersiapkan anaknya berjuang di jalan Allah dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa juga melihat beberapa waktu yang lalu di SA itu ya, ada seorang ibu yang memiliki anak begitu banyak di Gaza, kemudian menyampaikan, alhamdulillah anak pertama saya syahid di perang ini, anak kedua saya syahid di perang ini, anak ketiga saya. Masya Allah. Dan inilah keinginan orang-orang soleh, senantiasa memikirkan dari dirinya lahir generasi yang soleh yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal yang bisa disampaikan. Untuk referensi dalam materi ini bisa nanti dikaji di yang pertama Sekolah Para Nabi Jilid 2 karya Muhammad Basam Rusdi Zain. Kemudian referensi yang kedua Kisah Para Rasul Tafsir Al-Quran Tematis Jilid 3 yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LC. Kemudian yang ketiga Kisah-kisah dalam Al-Quran versi Tadabbur yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Kemudian yang terakhir Kisah-kisah dalam hadis Nabi SAW versi Tadabbur yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Tafadhol.